Ketika kita melihat Yesus yang ada di salib, sebenarnya itu tempat kita. Salib itu adalah tempat kita, bukan tempat Yesus. Tetapi karena kasih karunia Allah, sebenarnya kita yang ada di salib, Yesus Kristuslah yang disalib menggantikan kita. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kembali lagi bersama dengan saya, Valdo Woruntu. Dalam kesempatan yang baik ini, saya kembali lagi ingin berbagi bersama-sama dengan kita sekalian bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Markus 8 ayat 31 sampai ayat 33. Sebelum kita membaca dan belajar tentang bagian firman Tuhan ini, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang sangat mencintai dan mengasihi kami orang-orang percaya, Engkau telah mengaruniakan keselamatan bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Engkau masih tetap menjadi penolong, pelindung, dan penghibur bagi kami orang-orang percaya lewat Roh Kudus. Dalam kesempatan yang baik ini ya Tuhan, kami hendak belajar lagi bagian firman Tuhan yang terambil dalam Markus 8 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-33. Biarlah Tuhan boleh memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi hamba dan bagi pendengar. Sekiranya kami benar-benar dapat mengerti dengan baik isi dari firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami telah siap untuk membaca dan merenungkannya. Amin. Markus 8 ayat 31 sampai 33. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Penyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang di pikiran Allah, melainkan apa yang di pikiran manusia." Ini adalah bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan secara bersama-sama di saat ini. Injil Markus diperkirakan ditulis pada tahun 50 sampai tahun 60 Masehi. Injil ini dituliskan oleh seorang yang namanya Markus ya. Dan si penulis Markus ini kita tahu bersama, dia pula pernah berinteraksi, pernah melakukan pertemuan dan pelayanan bersama dengan 3 rasul ya, yaitu Rasul Paulus, Rasul Barnabas, dan Rasul Petrus ya. Nah, jadi dalam penulisan Markus, dalam menulis Injil Markus, dia menggunakan 3 referensi ya, yang dia dengar langsung, yang dia saksikan langsung dengan mata dan telinga dia, yaitu dari ketiga rasul yang sudah saya sebutkan tadi, Paulus, Barnabas, dan Petrus. Jadi tapi Injil ini dalam pandangan teolog-teolog Kristen paling banyak mengisi cerita Yesus dari sudut pandang Rasul Petrus. Jadi pada saat penulis Injil Markus ini menulis Injil Markus ini, dia menggunakan narasumber yaitu Rasul Petrus sebagai narasumber utama ya, yaitu perkataan-perkataan hasil penginjilan dari Rasul Petrus. Jadi sekali lagi penulis ini Markus, dia menuliskan berita tentang Yesus Kristus yang telah diabadikan dalam Alkitab. Itu bukan dari suatu hal yang bersifat mitos atau khayalan belaka, tidak. Karena penulis Injil Markus ini dia menerima langsung Injil dari rasul-rasul atau murid-murid Yesus Kristus sendiri ya. Dan banyak anggapan pendapat teolog-teolog Injil Markus merupakan Injil yang pertama ditulis dari keempat Injil ya, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan Injil Markus merupakan Injil yang pertama kali ditulis ya. Kita masuk pada ayat yang pertama, ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak
oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, bangkit sesudah hari ketiga. Di sini saya pertama ingin membahas tentang kata kunci anak manusia. Perkataan Yesus tentang anak manusia. Kenapa saya mengangkat atau tertarik untuk menjelaskan anak manusia? Karena kata anak manusia ini seringkali digunakan oleh orang-orang di luar kekristenan, saudara-saudara kita di agama lain, untuk mendistorsi atau mereka mau menyangkal ketuhanan Yesus. Dengan argumen, dengan pendapat bahwa di dalam Alkitab saja Yesus mengatakan dia hanya seorang anak manusia. Kenapa orang Kristen menganggap Yesus sebagai Allah? Dan ayat ini seringkali menjadi rujukan bagi mereka untuk membantah ketuhanan Yesus, ya. Karena apa? Sesungguhnya perkataan Yesus ini memiliki arti yang ada keilahiannya. Atau ketika Yesus sementara bicara dia sebagai anak manusia, sesungguhnya dia sedang tidak berbicara bahwa dia hanya manusia biasa, tidak. Tapi di balik kata anak manusia terkandung sifat keilahian atau kealahan Yesus. Itu ketika kita pahami akan membuat cara pikir kita mengenai Alkitab perkataan Yesus menjadi sangat baik dan benar. Kenapa? Karena ketika Yesus bicara dia sebagai anak manusia, itu ada artinya. Artinya apa? Itu dari penglihatan Nabi Daniel. Kenapa penglihatan Nabi Daniel? Kita bisa buka di dalam Daniel 7 ayat 13. Di sini dikatakan, aku telah melihat dalam penglihatan malam itu. Ini adalah perkataan Nabi Daniel. Dan Nabi Daniel mengatakan dia telah melihat suatu penglihatan pada malam itu. Tampak datang dari awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Nah, jadi ketika Yesus Kristus mengatakan bahwa dia adalah anak manusia, Yesus Kristus sementara mau mengatakan bagi orang Israel pada saat itu, akulah anak manusia yang dilihat oleh Nabi Daniel dalam nubuatan kitab Daniel, ya. Jadi pertanyaan bagi kita, siapakah manusia biasa yang dia datang turun dari langit, diliputi oleh awan-awan dalam kemuliaan, ya? Jawabannya sudah pasti tidak ada, ya. Karena hanya Allah lah yang bisa turun dari sorga ke dalam bumi ini dengan kemuliaan. Maka dari itu ketika Yesus berbicara dalam Matius 26 ayat 64, Yesus berkata, aku berkata kepadamu. Ini adalah perkataan ketika Yesus sudah mau naik ke sorga, ya. Dia berkata kepada murid-muridnya, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. 2 kali Yesus bicara, yaitu di dalam pembacaan kita tadi dalam Markus 8, pada awal dia baru memulai pelayanan, dan terakhir ketika dia sudah selesai melakukan pelayanannya di dunia ini, dia hendak kembali lagi ke sorga, dan dia kembali mengatakan bahwa kita akan melihat anak manusia akan datang kedua kali yang turun dari sorga di atas awan-awan di langit, ya. Jadi ingat, ketika ada orang yang mempertanyakan kenapa Yesus mengatakan di anak manusia, itu sesungguhnya merujuk pada Nabi Daniel, di kitab Nabi Daniel yang terdapat dalam Daniel 7 ayat 13, bahwa Allah turun ke dunia menjadi seperti manusia lewat Tuhan Yesus Kristus. Kedua, tentang penderitaan. Penderitaan Yesus karena ditolak dan dibunuh oleh keluarganya, kaumnya sendiri, yaitu tua-tua orang Yahudi, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Sesungguhnya ketika kita mendengar kata penderitaan dari Tuhan Yesus, ya, kenapa sih Tuhan Yesus harus menderita? Kenapa Allah harus menderita di tengah dunia ini? Jawaban yang pertama itu adalah penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya, bahwa sebelum Tuhan Yesus lahir, sebelum Allah menjadi manusia, Nabi Yesaya
sudah menubuatkan di dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Berkata demikian, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tetapi Allah telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pemantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Jadi penderitaan dari Tuhan Yesus sebenarnya sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Itu bisa kita baca dalam Yesaya 51, 52, dan 53 ya. Berbicara tentang seorang hamba yang menderita. Itu adalah nubuatan tentang kedatangan Yesus Kristus. Kenapa imam-imam kepala? Kenapa ahli-ahli Taurat? Kenapa tua-tua Yahudi? Kenapa orang Saduki? Semuanya sepakat ingin membunuh Yesus. Ini menjadi pertanyaan bagi kita ya. Bahwa kita seringkali hanya mendengar mereka menolak Yesus karena mereka tidak percaya Yesus adalah Mesias. Itu memang benar bahwa memang mereka tidak percaya. Tapi mari kita lihat dari sudut pandang lain ya. Kita lihat dari bagaimana kehidupan dan situasi ekonomi, politik, sosial, dan budaya pada saat itu. Di dalam komunitas orang Yahudi pada saat itu terdiri dari 4 golongan besar, 4 komunitas besar ya. Yaitu orang Farisi, orang Saduki, orang Esenin, dan orang Selot. Ini adalah 4 komunitas terbesar di Yahudi pada saat itu. Siapa orang Farisi? Mereka adalah ahli-ahli Taurat. Mereka adalah pemuka-pemuka agama. Kalau sekarang orang-orang Farisi ini mereka adalah pendeta, mereka adalah penatua, siamas, pelayan-pelayan di gereja ya. Dan salah satu dari bagian dari orang Farisi ini yaitu Rasul Paulus ya. Rasul Paulus ini dia adalah bagian dari orang-orang Farisi, dan dia masuk dalam komunitas yang namanya Sanhedrin, atau kalau di jemaat sekarang majelis jemaat ya. Paulus adalah majelis jemaat di agama Yudaisme atau agama orang Yahudi pada saat itu ya. Tapi akhirnya Paulus berhenti dan dia percaya kepada Yesus, dan dia meninggalkan agama lamanya yaitu agama Yahudi, agama Yudaisme. Jadi itu yang pertama. Siapa orang Farisi? Mereka adalah ahli-ahli Taurat. Mereka tugasnya mengatur peribadatan. Mereka tugasnya menegakkan hukum-hukum Yahudi di dalam keseharian orang Yahudi ya. Yang kedua orang Saduki. Siapa orang Saduki? Orang Saduki ini adalah mereka pejabat-pejabat ya, kaum aristokrat, pembesar-pembesar di orang Yahudi pada saat itu. Yang ketiga orang Selot ya, kaum Selot. Siapa orang Selot ini? Nah, kita harus tahu pertama ya, orang Israel kan pada saat itu masih sementara dijajah oleh bangsa Roma. Mereka bukan bangsa merdeka ya, mereka adalah penjajahan. Sehingga timbul rasa ingin merdeka, semangat untuk merdeka. Kenapa mereka dijajah? Mereka ingin jadi bangsa yang merdeka tanpa penjajahan. Sehingga kaum Selot ini mereka berpendapat untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan dan perbudakan. Sehingga mereka menjadi pemberontak bagi bangsa kerajaan Romawi, tapi mereka menjadi pahlawan bagi bangsa Israel. Siapa orang Selot ini? Salah satunya kalau kita tahu cerita ketika Yesus Kristus diperhadapkan kepada Pilatus, di mana di situ ada 2 ya, Yesus Kristus dan Yesus Barabas. Tapi yang dibebaskan Yesus Barabas ya.
dan Yesus Kristus itu disalibkan dan dibunuh, ya. Nah, siapa Yesus Barabas? Dia adalah orang Selot ini. Jadi dia di pandangan orang Israel, dia adalah pahlawan. Jadi ketika Pilatus menanyakan siapa yang harus dilepaskan, semua orang Israel berteriak, Yesus Barabas, Yesus Barabas. Dan salibkan Yesus Kristus, salibkan Yesus Kristus. Karena apa? Karena dari sudut pandang orang Israel, Selot ini adalah pahlawan. Karena dia melawan orang Romawi untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan dan perbudakan. Nah, jadi ternyata orang Selot ini merupakan pejuang-pejuang kemerdekaan pada saat itu bagi bangsa Israel, ya. Keempat, Esenin. Siapa orang Esenin ini? Orang Esenin ini kelompok yang keempat. Mereka ini terdiri dari orang-orang yang mengasingkan, menyendirikan diri mereka dari komunitas orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka inilah orang-orang yang sangat-sangat konservatif. Mereka sangat-sangat mementingkan tentang originalitas kebudayaan dari bangsa Yahudi. Kenapa mereka menolak Yesus? Ingat, jabatan atau tugas peran dari Mesias ketika Mesias turun ke dalam dunia ini apa? Yaitu sebagai imam. Otomatis ketika Mesias datang sebagai imam, peran dari tugas dari orang-orang Farisi sebagai penegak hukum, sebagai imam sebagai orang-orang yang mengatur peribadatan di dalam bait suci Allah akan diambil oleh Mesias atau akan diambil oleh Yesus. Apa yang terjadi jika itu terjadi? Mereka hilang pekerjaan, ya. Status mereka sebagai orang-orang yang dikhususkan, diistimewakan, orang-orang yang sangat dicintai, dikagumi karena orang-orang yang belajar firman Tuhan, akhirnya akan diambil oleh Yesus Kristus. Jika Yesus Kristus mereka deklarasikan atau mereka percaya sebagai Mesias. Kesimpulan pertama, orang Yahudi menolak Yesus karena takut tugas, peran, keistimewaan mereka di dalam keagamaan diambil oleh Yesus Kristus. Kedua, orang Saduki. Mengapa orang Saduki menolak Yesus? Ya, benar. Karena mereka takut jabatan, kekayaan, kehormatan, kedudukan mereka pada saat itu diambil oleh Mesias atau Yesus Kristus. Kita harus ingat, peran Mesias bukan hanya sebagai imam untuk menggantikan orang Farisi, tapi sebagai Siar Shalom, sebagai Raja Damai, sebagai Putra Mahkota yang akan membawa kedamaian dan menjadi Raja bagi bangsa Israel dan dunia. Otomatis ketakutan ada pada orang-orang Selot. Jika Yesus menjadi Raja, Yesus menjadi Mesias, selesailah tugas mereka. Mereka menolak Yesus, orang Saduki, bukan karena hal yang mendasar mengenai penggenapan tertulisnya Yesus dalam Alkitab, tidak. Tapi bicara tentang peran dan tugas mereka, perut mereka, jabatan kedudukan mereka yang akan diambil oleh Tuhan Yesus. Kedua hal itu dari Farisi dan Saduki kita paham, kedua-duanya menolak Yesus. Farisi menolak Yesus dan Saduki menolak Yesus karena bicara tentang perut, kehidupan, keistimewaan, dan kenikmatan, kenyamanan di dalam mereka memegang tanggung jawab dalam gereja, dalam bait suci, dan dalam pemerintahan Yahudi pada saat itu. Ya. Yang ketiga, kaum Selot. Kenapa mereka menolak Yesus? Ya, ini adalah pandangan paling umum yang kita tahu, yang sering dibicarakan di gereja-gereja. Karena orang Yahudi maunya Mesias itu datang sebagai raja yang perkasa, menunggangi kuda, memegang perisai dan siap berperang membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan. Tapi Yesus Kristus malah datang mengendarai keledai. Bagaimana orang Selot mau menerima? Jadi pandangan umum yang seringkali disampaikan di gereja itu adalah pandangan dari kaum Selot, bahwa mereka maunya karena mereka adalah pejuang-pejuang yang siap berperang, mereka maunya mereka maunya Mesias itu datang sebagai raja yang perkasa, menjadi pemimpin, menjadi leader bagi mereka untuk memberontak dan untuk mengalahkan bangsa Roma pada saat itu. Ya.
Dan maka itu ketika Yesus datang sebagai hamba, mereka menolak Yesus. Mereka tidak mau Mesias yang seperti itu. Ya. Nah, dari situ kita paham ternyata bayangan kita, angan-angan kita tentang Tuhan seringkali berbeda dengan apa yang sifat Allah sebenarnya, ya. Banyak orang Kristen sekarang, ya, mereka ada masalah baru mencari Tuhan. Seakan-akan mereka mau katakan Tuhan yang akan menyelesaikan masalah mereka sendiri, ya. Tidak seperti itu, ya. Tuhan itu memberikan kita hikmat, memberikan kita pengetahuan dan rasa agar kita mampu menyelesaikan tanggung jawab kita semua sebagai orang percaya, ya. Agar di dalam kehidupan kita tidak menjadi orang-orang yang manja terhadap masalah-masalah kita. Bagaimana kita mau jadi tentara? Tentara itu ibarat kalau mau berperang. Jika dia mendengar sudah mulai ada bunyi senjata, ada mulai bunyi bom, tentara yang baik, tentara sejati, dia akan maju ke depan dan berperang. Tapi tentara yang tidak sungguh-sungguh ingin berjuang, ketika mendengar ada bunyi bom, bunyi senjata, mereka sembunyi, ya. Apalagi ketika dengar itu langsung pergi komandan, tolong saya tadi lecet tangan saya. Disitulah komandan kompi langsung menyuruh dia pulang kembali ke rumahnya, ya. Sebagaimana dengan kita baru mendapat masalah sedikit saja, dapat tekanan kehidupan pergumulan, kita menjadi orang-orang yang cengeng dan rewel. Tuhan, angkat masalah saya, beban hidup saya, tolong angkat. Itu adalah orang cengeng. Contohilah Yesus Kristus. Walaupun berat, dia lalui semua dan dia hadapi penderitaan bahkan sampai mati. Lihatlah dan gunakanlah rasul-rasul sebagai teladan bagi kita. Mereka menginjil, mereka mengorbankan semuanya dalam kehidupan mereka. Bahkan semua pun mati syahid. Semua menjadi martir. Ada yang disalib terbalik, ada yang digoreng dalam minyak perapian yang sangat panas, ada yang dipotong-potong. Semuanya mengalami namanya siksa. Tapi mereka bersyukur, ya. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita jangan melulu dapat masalah sedikit cengeng dan rewel, ya. Mari tunjukkan kepada Tuhan, mari tunjukkan kepada dunia, kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa orang Kristen memiliki karakter Kristus yang siap berkorban dan tidak cengeng, ya. Yang keempat, orang Esenin. Nah, orang Esenin ini sebenarnya paling banyak bicara tentang orang Esenin ini mengikuti Yesus, ya. Kalau menurut saya paling banyak dibicarakan dalam Alkitab ketika bicara orang-orang miskin, paling banyak itu dari kelompok Esenin. Nah, orang-orang Esenin ini mereka banyak sekali mengikuti Yesus. Contohnya ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, banyak orang Esenin di situ. Jadi pertanyaan kepada kita, kenapa ini kelompok Esenin mengikuti Yesus? Ingat, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, di sana mereka menyembah Yesus. Di sana mereka sama-sama meneriakkan bahwa Yesus adalah Mesias, ya. Mereka sepakat mengikut kemana Tuhan Yesus pergi dan berjalan, mereka mengikuti Yesus. Tetapi ketika yang mereka inginkan tidak Yesus berikan, apa yang mereka katakan? Bukankah dia ini anak dari Maria dan Yusuf orang Nazaret? Sekali lagi, orang-orang di sini mengatakan, bukankah dia ini anak dari Maria dan Yusuf dari Nazaret? Atau bukankah dia ini Yesus dari Nazaret? Apa yang hendak mau dikatakan di situ? Hei, ketika Yesus sudah tidak memberikan apa yang mereka inginkan, dengan sekejap mereka langsung mengatakan, kamu siapa? Kamu bukan siapa-siapa. Kamu harus berikan kepada kami apa yang kami inginkan, baru kami akan menganggap engkau sebagai Mesias. Dan jika engkau tidak memberikan bagi kami apa yang kami inginkan, engkau bukan siapa-siapa. Itulah yang terjadi pada orang Esenin. Mereka mengikut Yesus karena bicara perut, makan. Apakah kita seperti itu? Mencari Yesus hanya karena jabatan, mencari Yesus karena hanya kedudukan, datang ke gereja karena hanya meminta berkat, datang ke gereja hanya karena agar terlihat gagah, ya.
beribadah hanya untuk memamerkan apa yang kita pakai, apa yang kita bawa, ya, handphone apa yang kita gunakan, atau sebaliknya, kita beribadah karena mau bersyukur kepada Tuhan atas nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan. Kita mau beribadah karena kita masih diberikan keluarga yang lengkap. Kita masih mau beribadah karena kita masih diberikan berkat dan berkecukupan. Kita mau mencari Kristus karena Kristus telah menebus dosa-dosa kita. Kita mau mencari Kristus untuk berterima kasih untuk setiap detak jantung kita yang masih diizinkan Tuhan berikan bagi kita. Ada berapa banyak orang yang masih mencari Tuhan karena murni ingin menyembah Tuhan, karena murni untuk bersyukur. Tetapi saya lihat sekarang ini lebih banyak orang mencari Tuhan karena ada kepentingan diri sendiri, ingin sesuatu dari Tuhan. Kita harus belajar dari 4 komunitas Yahudi ini ketika mereka menolak Yesus, agar ketika kita paham, kita tahu bahwa posisi kita ada di mana. Apakah kita sebagai orang Farisi, atau kita seperti orang Selot, kita seperti orang Esenin, atau kita seperti orang Saduki. Tinggal kita lihat diri kita ada di mana. Dan saya berdoa agar kita tidak ada dalam bagian 4 ini, ya, tapi kita ada di bagian yang terpisah, yaitu orang-orang percaya. Pertanyaan yang sama kepada kita semua, kenapa Yesus harus menderita? Ingat, upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Di sini dikatakan upah dosa, bukan upah dosa-dosa. Berarti kalau hanya bicara dosa, berarti upah satu dosa itu ganjarannya maut, bukan upah dosa-dosa atau upah dosa-dosa. Tidak, upah dosa, satu dosa yang kita buat, ganjarannya adalah maut dan neraka. Pertanyaannya bagi kita, siapakah yang sampai saat ini belum pernah berbuat dosa? Jawabannya tidak ada. Saya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, para pendeta, para hamba Tuhan, para pejabat-pejabat, para gembala-gembala, semua orang kaya, orang miskin, kita semua yang masih ada di bawah kolong langit ini, tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa. Pasti kita pernah berbuat dosa. Maka dari itu harus ada yang menebus kita dari kematian itu, dari neraka. Ya. Dan itu adalah peran yang harus Yesus Kristus bawa. Sebenarnya jika Tuhan Yesus mau untuk membunuh semua orang-orang Roma dan bangsa Yahudi pada saat itu yang hendak mau membunuh dia, bisa saja. Ingat cerita di Taman Getsemani? Di situ ketika Yesus selesai berdoa, datanglah pasukan Romawi, datanglah tua-tua Yahudi bersama hamba-hambanya untuk menangkap Yesus. Nah, dan ada satu orang dari yang ikut dengan Yesus memotong telinga dari hamba si tua-tua Yahudi ini. Dan Yesus menjembuhkan dan menyambungkan kembali telinga dari hamba orang Yahudi ini. Dan Yesus berkata, maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru pada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Bapak Ibu Saudara sekalian, kata pasukan ini dia diambil dalam bahasa Yunani legion. Legion ini bicara tentang satu kompi tentara Romawi. Jadi kalau sekarang legion ini bicara, contoh kalau di tentara Indonesia satu kompi itu. Nah, di saat itu satu kompi tentara Romawi jumlahnya 6.000 pasukan, 6.000 tentara. Nah, berarti ketika Yesus bicara, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia mengirim lebih dari 12 legion malaikat membantu aku?
Berarti Yesus mau kata 12 legion. Berarti 12 kali 6.000 berarti ada 72.000 legion yang Yesus bisa panggil pada saat itu jika dia mau. Tapi dia tidak panggil ya. Coba kita bayangkan ya. Nabi Daniel hanya bertemu satu malaikat tersungkur sampai sakit ya. Rasul Yohanes dalam Wahyu hanya bertemu satu malaikat, dia jatuh sakit ya, dan tidak bisa berdiri. Dalam Alkitab banyak kesaksian ketika satu malaikat datang dari utara, dari selatan, gempa bumi terjadi, sangkakala bertiup, bumi bergoncang. Hanya satu malaikat yang datang. Bayangkan jika saat itu Tuhan Yesus memanggil 72.000 tentara atau 72.000 malaikat, dunia ini kiamat pada saat itu. Bukan hanya bangsa Israel, bukan hanya orang tua-tua Yahudi, atau bukan hanya kerajaan Roma yang hancur. Dunia ini kiamat pada saat itu jika Yesus memanggil. Kesimpulannya bahwa jika Yesus mau, tidak ada satu orang pun yang bisa menyentuh dia pada saat itu, apalagi membunuh dia. Tapi memang itu tugas dari Yesus. Anak manusia diberikan untuk menjadi ganti atas kesalahan manusia ya. Itu harus kita bersyukur bahwa sebenarnya ketika kita melihat Yesus yang ada di salib, sebenarnya itu tempat kita. Salib itu adalah tempat kita, bukan tempat Yesus. Tetapi karena kasih karunia Allah, sebenarnya kita yang harus disalib, Yesus Kristuslah yang disalib menggantikan kita. Dia menderita, mati, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang untuk yang kedua kalinya untuk menghakimi orang-orang yang baik dan yang jahat. Percayalah kita Allah dan kita orang percaya adalah bagian dari orang-orang yang akan diselamatkan.